Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di peternak abal-abal ya. Jadi channelnya peternak abal-abal ini membahas atau menginformasikan kepada sobat-sobat tentang peternakan ya. Dari mulai peternakan ayam sampai maggot ya. Nah, ini maggot yang kemarin. Jika sobat-sobat belum ini video yang kemarin, sobat-sobat bisa lihat di deskripsi ya. Jadi asal mulanya media seperti ini itu seperti apa, itu bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, jadi kalau pengen sistem kering, sobat-sobat harus melakukan step by step ya. Coba lihat video sebelumnya di deskripsi ya. Nah, tonton dulu sebelumnya yang ini, kemudian cara untuk ngeringnya seperti ini itu seperti apa, itu bisa lihat di deskripsi ya. Ini asalnya basah ya, sekarang udah kering. Nah, ini juga basah asalnya, ini sekarang sudah kering. Tadinya seperti ini basah, jadi bekas limbah-limbah rumah tangga ya itu. Ini juga tadinya basah, sekarang kering. Nah, kalau kering enak ambil maggotnya ya. Kalau kering enak ambil maggotnya buat kasih pakan ke ikan, ke ayam, atau ke unggas lainnya ya. Burung juga bisa ya. Nah, kalau seperti ini, kalau yang kemarin itu jangan diambil. Kalau yang seperti ini itu tekniknya sederhana ya. Jadi cara pengambilannya ini kan diambil seperti ini. Ini masih ada beberapa maggot yang keambil. Itu disatuin dulu sama yang ini ya. Satuin dulu. Tekniknya seperti itu ya. Jadi satu biopon itu tekniknya diambilin, kemudian pisah sini. Jadi yang tersisa adalah maggotnya doang ya. Dan kaskotnya cuman beberapa persen, paling di bawah 30% ya. Caranya sini juga gampang kalau maggot kering. Media kering maksudnya. Kalau media kering itu caranya sini gampang. Nah, ini kan banyak yang keambil ya, masih keambil. Kita satuin aja ke sini, ke media yang lain. Nah, seperti ini. Soalnya kalau ngasih pakan nggak dibersihin dulu ininya, medianya, nanti si maggotnya itu nggak mau makan, malah sisanya banyak. Jadi menurut pengalaman saya, lakukan seperti ini ya, penyisiran dulu sebelum dikasih pakan. Kemudian nanti kita kasih pakan ya. Nah, seperti ini. Kita coba dulu kasih pakan. Ini udah cukup ya, karena yang di bawah ini maggot semua ini tuh. Oh, maggot semua. Nah, kalau seperti ini udah cukup. Jangan dihabisin full. Kalau dihabisin full nanti maggotnya rawan berjalan di sini, kemudian keluar akibat stres, bukan gak mau makan tapi stres. Soalnya ini kan kering, jadi si maggotnya pasti kelaparan. Nah, pengaruhnya nanti kalau dikasih pakan, ininya cuman maggotnya doang, nggak ada kaskotnya sedikit, nanti di bagian sini kering, nanti basah, kemudian maggotnya berjalan-jalan keluar ya. Nah, setelah seperti ini baru kita kasih pakan ya. Pakannya limbah rumah tangga ini, mudah didapat, di halaman rumah ada, di tetangga ada, banyak lah. Jadi sebenarnya kalau limbah pakannya, kalau limbah organiknya masih bagus, langsung kasihin aja ke ayam. Tapi kalau udah bau busuk segala macam ya, tinggal di dekomposer aja sama maggot BSF ya. Jadi kalau busuk masuk sini ya. Kalau masih bagus langsung kasihin aja ke ayam. Oke, kita lanjut raciknya dulu ya, buat tempat buat pakan maggot. Nah, kita udah buka wadahnya, kemudian kita sobek plastiknya ya. Nanti plastik ini masih berfungsi ya, jangan dulu dibuang. Nah, jadi perhatikan nyampe ke akhir ya. Ini hanya pengalaman pribadi saja setelah budidaya maggot. Jadi sebenarnya bukan ilmu apa-apa ya, cuman ngasih share pengalaman aja. Nah, kita remas-remas dulu. Ini ada ampas kelapa. Kebetulan saya stok ampas kelapa ya di sini. Ini mesin cacah. Nah, oke. Lanjut kita kasih bubur dalam bentuk bubur ya.
dalam bentuk bubur kita kasih, bentukin seperti bubur ya. Semakin lembek semakin bagus buat dihisap sama magotnya. Kalau kayak gini cuman kulitnya doang itu sulit magotnya untuk menghisap ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini, daun pisang ya. Nah, daun pisang masih ada sisa cuman kering ya, jadi nggak habis semua. Nah, jadi harus kasih lembek, tapi nggak apa-apa, seadanya aja yang limbah rumah tangga. Nah, setelah ini satuin. Ini ada macam-macam ya, ada limbah nasi bekas, kemudian umbi, kemudian apa ini, bihun. Nah, fungsi dari ampas kelapa ini ada sebenarnya, cuman nanti diceritain lebih lanjutnya. Nah, bagi sobat-sobat yang mau budidaya jangan sungkan-sungkan buat konsultasi ke kita di 082 337 561 858. Konsultasi aja di 082 337 561 858 ya. Nah, ini kan ada plastik ya, jangan dibuang, masih ada kotoran atau limbah rumah tangganya ya, jangan dulu dibuang. Nah, setelah seperti ini kita tambahin air sedikit ya. Nah, biar apa? Biar sebenarnya buat mengirit tenaga buat cari limbah ya sebenarnya. Soalnya fungsinya nggak jelas sih kalau air itu, cuman fungsi dasarnya sebagai penyeimbang kadar air doang. Nah, kalau ini sesuai dengan ya, jadi sifatnya seperti ini ya. Nah, seperti bubur kayak gitu. Kalau masih belum seperti bubur, tambahin air. Kalau kurang ya terlalu encer ya, harus ditambahin yang kering-kering seperti kerupuk atau apa aja, limbah organik yang kering-kering ya, kita kasihin ke maggot ya. Reaksinya gimana ya, coba lihat kita kasih di bagian tengah dulu ya. Nah, nanti lama-lama maggotnya berjalan ke tengah ya, seperti dalam video sebelumnya. Kita kasihin aja semua ya, nanti hasil akhirnya tunggu beberapa jam, nanti kita pause, kemudian diliatin ke sobat-sobat ya. Kalau udah agak besar seperti ini, asal cara nyimpannya jangan nyampe ke tepi, itu nggak bakalan maggot berkeliling di pinggirannya. Jadi ini kita setting bagi dua ya, sama yang satunya lagi. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, sebelum kita kasih pakan yang ini ke sini, kita buang dulu kasgot yang ini ya. Tadi kan dari sini ke siniin kasgotnya, itu biar apa? Biar maggot yang keambil dari sini itu masih bisa terendap di sini ya. Maksudnya biar nggak keambilnya double gitu. Nah, sekarang kita sisir dulu. Nanti masih ada ke bawah, pasti masih ada yang ke bawah, cuman kita biasanya kasihin ke ikan atau ayam ya. Nah, biarin aja dulu seperti ini biar menumpuk pinggiran. Jadi kita sisir ya. Nah, bagi sobat-sobat yang ingin budidaya BSF bisa konsultasi atau pesan apa aja tentang sarana prasarana juga bisa kita sediakan ya.
kebetulan kita produksi juga untuk geopon dari kayunya ya. Bagi sobat pemula harus melakukan step by step seperti ini ya, biar sukses budidaya magotnya ya. Karena ini saya dapat dari pengalaman pribadi aja, saya tidak ada niat menggurui, hanya sharing. Jadi kalau belajar kan butuh modal banyak ya, jadi rugi materi juga banyak. Ini sekedar sharing ya, sharing pengalaman saya ngurus magot itu seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini kan masih ada magot yang keambil ya, gak apa-apa. Nanti magot ini kita kasihin, magot yang keambil ini kita kasihin ke ikan atau ke ayam ya. Kita satuin aja sini. Nah, nanti yang kaskot dari sini itu bagian magot pasti berada di bawah ya. Nanti kita sedikit demi sedikit ambil yang bagian atasnya, kasihin dulu. Kalau udah kelihatan magotnya baru dicampur lagi ke sini. Memang sulit sih, cuman kalau untuk kuantitas besar ya lumayan juga, bisa nambah 1-2 kilo magot ya. Disisir seperti ini. Nah, ini kan udah ada pakan ya, ini ada. Lebih baik dari sini ke sini gitu, daripada ini ke sini nanti sayang yang bagian pinggirannya itu nggak keambil ya. Jadi ini kita ratain. Jadi konsepnya mau di bawah mau di atas sama aja ya ngasih pakannya. Yang penting posisi si kaskotnya sudah terambil dahulu ya. Nah seperti itu. Nanti diakalin bagian pinggirnya yang tadi saya jelaskan itu ampas kelapa ya. Nah seperti ini. Baru kita tabur untuk magotnya ya. Nah kalau sudah seperti ini, yang tadi fungsi dari ampas kelapa itu pinggirannya kita kasih ya. Jadi kalau si magot itu kan ngisap, kemudian dia tahu makanannya ada di mana, jadi harus pasti ngejar yang di pinggiran juga ya. Ketika yang di tengah habis, si magot kelaparan pasti ngejar yang di pinggiran, makanya pinggirannya itu harus kering ya. Biar nggak kemana-mana si magotnya nanti. Nah kalau udah seperti aman, tinggal kita tutup ya sama yang ini. Sebenarnya ini penutup kayak gini ini selain fungsinya buat
buat seperti ini kering, ini biar si maggot fokusnya di tengah ya makannya. Nah, biar cepat habis juga gitu, biar nggak kemana-mana. Jadi kalau ketika ditutup, makanan yang ada di bawah plastik ini itu akan menjadi hangat ya, karena menguap, kemudian menjadi balik lagi menjadi embun, kemudian akan cair dan cepat habis ya, cepat habis, intinya menjadi hangat ya. Kita coba lihat yang ini ya. Nah, manggotnya udah berada di atas semua. Yang ini gimana bang? Biarin aja, nanti semua ke dalam, lama-lama semua ke dalam ya. Oke, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Salam sukses bagi para peternak dimanapun Anda berada, dan bagi yang sobat-sobat yang ingin budidaya BSF bisa langsung kontak ke 082 337 561 858 ya. Nah, sebagai hiburan kita kasih ini ke ikan ya. Oke, salam satu hobi peternak aba-aba.